Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Anak-anak sekalian, mari kita awali pembelajaran bahasa Sunda kali ini dengan kita membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan pembacaan Bismillah Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita dan kita diberikan kemudahan di dalam memahami ilmu-ilmu yang disampaikan guru-guru kalian. Di pertemuan kali ini masih kita bahas tentang kaulinan Sunda di pembelajaran bahasa Sunda di kelas 5 ya. Nah, kemarin Mister sudah jelaskan bahwa permainan tradisional Sunda atau kaulinan Sunda itu adalah permainan yang memang dilaksanakan biasanya di lingkungan wilayah Sunda yang turun-temurun dari dulu, dari orang tua ke anaknya, ke cucunya, ke buyutnya sampai ke kita sekarang ini. Dan tidak berubah itu, baik dari cara bermainnya maupun bahan-bahan yang digunakan. Cuman sekarang karena mengikuti kemajuan zaman, jadi permainannya tetap masih seperti halnya yang disampaikan zaman dahulu. Cuman yang dirubah itu kadang-kadang ada beberapa alat ya, alat yang digunakan, bahan yang digunakan. Contoh misalkan yoyo, mainnya sama kayak dulu ya, pakai tali. Kemudian ada yoyonya, cuman yoyonya sekarang yang di bahan-bahannya ada yang dibuat dari plastik, kemudian ada yang dari kaca, ada yang juga dari besi itu kan. Nah itu perubahan-perubahan karena menyesuaikan zaman aja. Tapi tetap cara bermainnya sama aja. Nah di kesempatan kali ini kita akan membahas masih tentang kaulinan Sunda. Coba di halaman ke-4, di halaman 4, di situ kita kan belum isi ya. Ada permainan apa aja di situ. Nah, sekarang siapkan alat tulisnya aja. Yuk, kita isi bareng-bareng. Dari mulai halaman 2 aja, halaman 2 ya. Itu kan ada yang bahasa Indonesianya, yang bahasa Indonesianya aja ntar. Sekarang bahasa Sundanya aja. Metakeun kaulinan barudak. Nah, kita memperagakan permainan anak-anak. Jadi memperagakan itu cara bermainnya permainan atau kaulinan khas Sunda gitu. Ya mungkin ada beberapa permainan di sini yang pernah kalian lakukan, ada juga yang memang belum gitu ya. Nah, sekarang di sini kita tahu aja dulu ya, tahu namanya dulu, nanti cara bermainnya nanti Mister jelaskan. Hidup apal karena kaulinan barudak zaman baheula. Cik sameme hidup nyebutkeun kaulinan orang Sunda zaman baheula, pek sebutkeun kaulinan naon jeung kumaha cara ngaulinankeunana gambar-gambar ieu dihandap. Upama hidup teu apal tiasa naroskeun ka ibu bapak guru di kelas. Sekarang kalian gak usah nanya, sekarang Mister jelaskan saja, Mister kasih tahu ya. Baik, nomor kahiji tulis. Gambar digigir barudak teh keur arulin congklak. Tahu gitu mah ya. Lihatnya tuh, congklak. Tulisannya jelas, tulisannya harus betul, harus benar. Congklak. Congklak ya. Nomor kedua, gambar digigir barudak teh keur arulin humpimpah. Nah, main humpimpah. Humpimpah alaihim gambreng. Kayaknya begitu ya biasanya. Main humpimpah ngaranna. Tos tulis humpimpah. Nomor katilu gambar digigir barudak teh keur arulin main abrek. Ya, main abrek itu biasanya main yang menggunakan 2 buah batu, yang satu pegang untuk untuk dilemparkan, yang satunya lagi yang untuk dikenakan itu cara mainnya nanti. Sekarang namanya aja dulu ya, main abrek. Terus halaman ke-4 langsung. Jadi yang sebelahnya itu kan halaman sebelahnya bahasa Indonesianya disamakan saja ya. Gambar digigir barudak teh keur arulin, pada gambar di samping anak-anak sedang bermain. Nah, ini mah mainnya main galah. Bukan main galah. Main naonna. Ditinggal aja dulu dah itu mah permainannya. Terus nomor ke-4.
Nomor kaopat teh gambar digigir barudak teh keur arulin empet-empetan. Nah, di sawah empet-empetan. Terus seterusnya nomor K. Tuh 2 3 4 5 6. Yo. Gambar digigir barudak teh keur arulin. Nah, kakinya ke atas. Wah, ini mah main songong ini bukan. Ini biasanya main anak-anak yang satu orang nanti masuk ke bawahnya itu. Itu main cungungung namanya. Culangung, kalau culangung itu bahasa Sunda tuh songong memang. Makanya disebutnya main cungungung. Ya. Main cungungung apaan? Ini kayak gitu mainnya. Jadi ada 2 orang anak, kakinya dikeatasin, kemudian yang lainnya masuk ke situ. Nanti balik lagi. Ya. Sebetulnya ada yang pakai tangan, ada yang pakai kaki ya. Kalau ini kan main pakai kaki. Terus selanjutnya paling bawah gambar digigir barudak teh keur arulin, tulis di situ main enggal. Panggal, bukan enggal ya. Main panggal. Jadi main panggal itu pakai bambu atau pakai kayu, terus nanti diangkat ke atas, kemudian dipukul. Sejauh mana yang dipukul itu ya, nanti sejauh itu juga nanti dibalikan ke situnya dengan digendong biasanya. Semakin jauh nanti semakin jauh juga digendongnya, semakin enak biasanya gitu cara mainnya. Jadi mainnya itu panggal, main panggal namanya. Nah, itu beberapa jenis kaulinan Sunda anu biasa dilaksanakan di lingkungan Sunda, yang biasa dilaksanakan di wilayah Sunda ya. Ada mainnya di halaman, kebanyakan memang di halaman ya. Ada yang di rumah juga boleh, di teras rumah, ada juga yang di sawah, ada yang di lapangan ya. Jadi karena kalau di wilayah Sunda biasanya kan teras atau halamannya itu masih berupa tanah. Jadi masih gampang gitu bikin gambar lapangannya aja langsung aja digaris. Digarisnya di tanah pakai bambu misalkan gitu ya. Atau dibatasinnya pakai abu gosok biasanya, karena kalau dulu itu masih banyak abu gosok di dapur. Atau kalau enggak pakai apu ya, pakai yang buat cat itu. Tapi kalau sekarang kan udah ada cat, jadi pakai cat aja linnya. Tapi kalau dulu kan belum ada, catnya jarang gitu. Pakai apu namanya, kapur, pakai kapur. Nah, itu salah satu bagian dari jenis-jenis kaulinan Sunda. Nah, yang di sini yang dibahas di halaman 6 itu ada gobag sodor. Coba dilihat. Kaulinan Sunda, gobag sodor juga termasuk salah satu bagian dari jenis kaulinan Sunda. Nah, kalau seandainya kita hadir di sekolah mah, ya biasanya Mister melaksanakan permainan langsung di lapangan ya. Karena main gobag sodor itu lapangannya persis seperti lapangan bulu tangkis, bisa dipakai gitu. Cuman kalau di sini kan banyak tuh. Jadi kolom-kolomnya banyak, kita menggunakan lapangan bulu tangkis aja, cukup itu. Untuk 5 orang satu grupnya atau satu kelompoknya. Itu ada yang jaganya nanti gantian, ada yang mainnya. Cara mainnya juga kalau misalkan dipraktekkan kan lebih cepat tuh kita memahami cara memainkannya. Nah, ini kalian bisa baca-baca aja gobag sodor itu apa, kemudian dari daerah mana, atau misalkan di wilayah di lingkungan di luar Sunda itu ada enggak permainan yang seperti ini, namanya juga sama apa enggak gitu. Itu dijelaskan di sini. Tapi untuk hari ini kita hanya mencatat saja ya, mencatat jenis-jenis kaulinan atau permainan khas Sunda yang ada di halaman 2, halaman 4. Itu aja ya. Baik, untuk hari ini tidak ada tugas buat kalian,
Tapi kalau kalian mau baca-baca lagi untuk Gobag Sodor, silahkan ya. Tapi tidak harus diisi karena di sini tidak ada isian ya. Ini hanya contoh kaulinan Sunda, beberapa contoh, ada Gobag Sodor, ada ambil-ambilan kan di situ. Ya, mungkin ambil-ambilan itu kayak oray-orayan kalau kita mah ya. Boleh kalian untuk menambah pengetahuan dan juga menambah hasanah kebudayaan Sunda, terutama di kaulinan Sunda, bisa kalian baca-baca aja. Baik, untuk hari ini dicukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.